Bagaimana jika kekuatan terbesar dunia justru mundur saat lawannya sedang pamer otot bersama dua raksasa global? Di tengah ancaman perang, kapal induk nuklir Amerika dilaporkan menjauh dari perairan Iran. Ironisnya, pada saat yang sama, China dan Rusia malah datang menggelar latihan tempur gabungan, mengirim pesawat kargo militer, bahkan mematikan transponder radar. Apakah ini sinyal rencana Washington berantakan? Atau justru awal perubahan besar peta kekuatan Timur Tengah? Jangan kemana-mana, karena di balik manuver senyap ini, ada satu ironi strategis yang jarang dibahas dan dampaknya bisa mengejutkan China. Seperti inilah dukungan China dan Rusia ke Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat. Fondasi kerjasama antara Iran, China, dan Rusia sebenarnya tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, menguat justru ketika tekanan dari Amerika Serikat semakin keras. Puncaknya terjadi pada awal Februari saat ketiga negara secara serentak mengumumkan sebuah fakta strategis trilateral dari Teheran, Beijing, dan Moskow. Waktu pengumuman yang bersamaan itu sendiri sudah menjadi pesan politik. Ini bukan langkah reaktif, melainkan keputusan yang direncanakan matang. Fakta ini mencakup kerjasama energi, perdagangan, koordinasi militer hingga strategi diplomatik. Namun yang paling penting, kesepakatan ini menyatukan tiga kekuatan besar dalam satu kerangka bersama. Meski bukan aliansi militer formal seperti NATO, fakta ini cukup untuk mengubah cara dunia dalam membaca posisi Iran. Di masa paling kritis bagi Teheran saat sanksi menekan ekonomi, negosiasi nuklir buntu, dan tekanan militer meningkat, dukungan politik China dan Rusia datang secara terbuka. Beijing menegaskan penolakannya terhadap campur tangan asing dalam urusan domestik Iran. Moskow, lewat pernyataan pejabatnya, kembali menegaskan bahwa hak atas uranium dan kebijakan nuklir sepenuhnya milik Iran. Dukungan semacam ini bukan hanya retorika, tetapi perlindungan diplomatik nyata di forum internasional. Fondasi kerjasama ini kemudian diterjemahkan ke lapangan melalui latihan perang laut gabungan. Iran, China, dan Rusia kembali menggelar latihan di kawasan strategis seperti Teluk Oman dan perairan dekat Selat Hormuz. Wilayah ini bukan sembarang lokasi. Sebagian besar pasokan energi dunia melintas di sini. Setiap manuver militer otomatis berdampak global. Latihan ini bukan yang pertama, namun timingnya sangat menentukan. Saat kapal induk Amerika beroperasi tak jauh dari perairan Iran, kehadiran armada China dan Rusia di sisi Teheran menjadi sinyal pencegah yang kuat. Ini menunjukkan koordinasi, kepercayaan, dan kesiapan bersama. Fondasi strategis inilah yang kemudian bergerak dari meja diplomasi menuju lapangan nyata lewat eskalasi dukungan militer dan keamanan yang semakin terasa. Setelah fondasi politik dan strategis mengeras, dukungan China dan Rusia kepada Iran memasuki fase yang jauh lebih sensitif, yaitu keamanan dan militer. Dan langkah pertama yang terlihat jelas adalah penguatan kemampuan ISR alias Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. China disebut berperan besar dalam memperkuat mata di langit Iran. Melalui dukungan teknologi penginderaan, citra satelit komersial, dan berbagai pengalaman kontra intelijen, Teheran kini memiliki gambaran yang jauh lebih utuh tentang pergerakan lawan. Dalam dunia modern, siapa yang lebih dulu melihat biasanya menang lebih dulu. Bantuan ISR ini membantu atau membuat pergerakan aset Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan menjadi lebih sulit disembunyikan. Dampaknya tidak berhenti di udara. Di dalam negeri, kemampuan kontra intelijen Iran menunjukkan lonjakan efektivitas. Aparat keamanan berhasil menyita kiriman senjata ilegal dalam jumlah besar, puluhan ton peralatan yang diduga disiapkan untuk fase kedua kerusuhan. Stun gun bertegangan tinggi, pisau tempur, hingga aksesori senjata laser disita sebelum sempat digunakan. Ini memperkuat dugaan bahwa dukungan intelijen eksternal, khususnya dalam membongkar jaringan infiltrasi, memainkan peran krusial. Pengalaman China membongkar jaringan intelijen asing di negaranya sendiri disebut menjadi referensi penting bagi Teheran. Di sisi persenjataan, bantuan yang datang bukan sembarang alat. Dari China, Iran mendapatkan radar YLC-8B, sebuah sistem peringatan dini strategis yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman modern.
Nah, radar ini mampu mendeteksi pesawat siluman dari jarak yang sangat jauh. Bahkan diklaim bisa melihat platform paling canggih seperti B2 Spirit. Dalam skenario konflik, YLC-8B berfungsi sebagai penjaga gerbang, mendeteksi ancaman sejak masih ratusan kilometer dari wilayah Iran, lalu mengarahkan sistem pertahanan udara untuk merespon secara presisi. Artinya, serangan mendadak kini jauh lebih beresiko dan mahal. Keunggulan lain radar ini adalah mobilitasnya. Dengan konsep bergerak cepat setelah memancarkan sinyal, YLC-8B sulit dilumpuhkan lewat serangan balasan. Ini mengubah perhitungan strategis lawan yang selama ini mengandalkan serangan presisi dan keunggulan stealth. Sementara itu, Rusia memperkuat sisi kekuatan pukul dan perlindungan darat. Helikopter serang Mi-28NE Night Hunter memberi Iran kemampuan tempur malam hari yang agresif, efektif untuk dukungan pasukan, pengamanan wilayah, dan operasi anti-infiltrasi. Dipadukan dengan kendaraan lapis baja Spartak MRAP, mobilitas pasukan meningkatkan signifikan, terutama dalam menghadapi ancaman asimetris dan kerusuhan bersenjata. Namun setelah kekuatan militer dan keamanan diperkuat, pertanyaan besarnya bergeser pada seberapa jauh China dan Rusia benar-benar bersedia terlibat. China dan Rusia memang berdiri di sisi Iran, tetapi dukungan mereka bukan tanpa kalkulasi. Bagi Beijing, keterlibatan di Iran bersifat pragmatis, melindungi jalur energi, menjaga stabilitas kawasan, dan menahan dominasi Amerika Serikat, bukan mencari perang terbuka. Dukungan akan diwujudkan lewat politik, ekonomi, intelijen, dan teknologi pertahanan, bukan pengerahan pasukan tempur. Rusia pun mengambil garis serupa. Peringatan keras para pejabat Moskow tentang resiko Perang Dunia Ketiga lebih ditujukan berbagai pencegahan strategis. Keduanya ingin menaikkan biaya serangan Amerika Serikat setinggi mungkin sambil tetap menjaga jarak aman dari konflik langsung berskala global. Batas dukungan inilah yang justru menciptakan efek berantai besar, memaksa banyak pihak menyesuaikan langkahnya. Dampak dari poros Iran, China, Rusia tidak berhenti di kawasan Teluk, melainkan merambat ke panggung global. Posisi tawar Iran kini melonjak signifikan. Dukungan dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberi Teheran perisai politik yang sulit ditembus. Di saat yang sama, peningkatan kemampuan pertahanan, dari radar hingga sistem penangkal serangan menjadi kartu as yang mengubah kalkulasi militer lawan. Iran tidak lagi dipersepsikan sebagai target mudah, melainkan negara yang mampu membuat konflik berlarut dan mahal. Kenyataan ini mulai mempengaruhi sikap negara-negara Arab. Banyak di antara mereka memilih menurunkan tensi dan menjaga jarak dari konflik terbuka. Yordania secara terbuka menyatakan, wilayah darat dan udaranya tidak akan digunakan untuk menyerang Iran, meski tetap menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat. Sikap serupa, meski lebih hati-hati, juga terlihat di beberapa negara Teluk. Mereka memahami satu hal, perang dengan Iran akan langsung berdampak pada stabilitas dalam negeri, ekonomi, dan keamanan energi. Tidak ada yang ingin menjadi medan tempur atau sasaran balasan. Bagi Amerika Serikat, situasinya semakin rumit. Di atas kertas, Washington masih unggul secara militer. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik dengan Iran tidak akan cepat atau bersih. Iran mampu mengancam aset laut dari Amerika Serikat dengan drone dan rudal, baik miliknya sendiri maupun jaringan sekutunya di kawasan. Setiap eskalasi beresiko memicu respon berlapis, dari Teluk hingga Mediterania, dan menyeret banyak aktor regional. Kondisi ini memaksa perubahan nada di Washington. Dari ancaman dan tekanan, arah pembicaraan mulai bergeser ke jalur diplomasi. Amerika Serikat akhirnya menyetujui kelanjutan negosiasi nuklir dengan Iran, dengan Oman kembali menjadi mediator. Pesannya jelas, biaya perang kini terlalu tinggi, sementara peluang kemenangan cepat semakin kecil. Bagi Iran ini adalah momen konsolidasi, dukungan internasional yang lebih kuat, posisi regional yang diperhitungkan, dan kesiapan pertahanan memberi ruang napas di meja perundingan. Sementara bagi dunia, ini menjadi pengingat bahwa dalam geopolitik modern, kekuatan tidak selalu diukur dari siapa yang menembakkan peluru pertama, tetapi siapa yang mampu memaksa lawannya memilih untuk tidak menembak sama sekali. Ancaman perang antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar konflik dua negara. Tokoh seperti Profesor
Syed Muhammad Marandi dari Universitas Teheran, menegaskan bahwa Iran jauh lebih kuat dari yang digambarkan banyak pihak. Dan jika Amerika memilih jalur militer, itu bisa membakar seluruh kawasan. Serangan terhadap Iran berpotensi memicu reaksi dari sekutu-sekutunya di Yaman, Irak, Lebanon, dan Suriah, sehingga konflik yang dimulai di satu titik bisa cepat berkembang menjadi peperangan regional yang lebih luas. Para pemimpin di Timur Tengah dan di luar negeri khawatir bahwa satu serangan saja bisa memperluas perang ini jauh melebihi dugaan awal Washington.